Garuda calling, Clifford akan tambah 3 pemain lagi. Tiba di Indonesia, Jordi Cruyff langsung beri 5 petuah. Aksi menawan Dean James dan rekor Prasesius Mesilgars. Nazar Tomhai dan Sandy Walsh jika Indonesia tembus Piala Dunia. Kejutan, Xavi kembali ke La Liga. Latih tim apa? Halo football lovers, Mimin ingetin lagi ya, agar kalian sebaiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, agar tak ketinggalan berita terlengkap dan terbaru dari Starting 11 News. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil La Liga Jornada 27, Atletico Madrid di luar dugaan menelan kekalahan saat bertandang ke markas Getafe 2-1. Sempat unggul lewat gol Alexander Sorloth, namun Los Roy Blancos terkena comeback lewat brace dari Mauro Arambari di menit akhir laga. Kekalahan ini membuat pasukan Diego Simeone berada di peringkat 3 dengan 56 poin. Hasil berbeda diraih Real Madrid yang meraih 3 angka setelah mengalahkan tamunya Rayo Vallecano 2-1. 2 gol Al Real masing-masing dilesakan Kylian Mbappe di menit 30 dan Vinicius Junior di menit 34. Raihan 3 angka ini membuat Al Real berada di posisi 2 dengan 57 poin. Beralih ke laga Serie A Giornata 28, AS Roma kembali meraih hasil positif setelah mengalahkan tuan rumah Empoli 0-1. Gol sematawayang Giallorossi dicetak oleh Mathias Sole di menit 1. Hasil ini membuat pasukan Claudio Ranieri berada di peringkat 7 dengan 46 poin. Lalu dari Turin, secara mengejutkan tuan rumah Juventus terbantai oleh tamunya Atlanta 4 gol tanpa balas. 4 gol yang disorongkan Matteo Retegui, Martin Derun, Davide Zappacosta, dan Ademola Lookman membuat Ladea kini berada di posisi 3 dengan 58 poin. Lanjut ke Liga Inggris pekan ke-28, Chelsea berhasil meraih poin penuh setelah mengandaskan tamunya Leicester 1-0. Gol satu-satunya dari Marc Cucurella di menit 60 membuat The Blues kini menempati peringkat 4 dengan 49 poin. Hasil berbeda diraih tim London lainnya, Tottenham Hotspur yang hanya bermain imbang 2-2 menghadapi tamunya Bournemouth. Tertinggal lebih dulu oleh gol Marcus Tavernier dan Evan Nilsson, The Lily-Whites mampu menyamakan kedudukan lewat gol Pape Matar Sarr dan Song Heung-min. Dengan hasil ini, Spurs kini berada di peringkat 13 dengan 34 poin. Lalu dari Old Trafford, hasil imbang juga diraih Manchester United kala bentrok dengan Arsenal. Gol Bruno Fernandes di menit 45 mampu disamakan Declan Rice di menit 74. Dengan hasil ini, Red Devils berada di posisi 14 dengan 34 poin, sedangkan The Gunners mengumpulkan 55 poin dan betah di peringkat kedua. Masih dari laga MU versus Arsenal, jelang laga berlangsung, The Guardian melaporkan telah terjadi demo besar-besaran oleh fans MU di luar Old Trafford. Ribuan fans menggelar aksi protes terhadap kepemilikan keluarga Glazer dan Sir Jim Ratcliffe. Mereka tak senang dengan arah yang diambil dalam membangun klub. Kelompok fans 1958 adalah penggerak utama aksi demo besar tersebut. Mereka menuntut agar keluarga Glazer dan Sir Jim Ratcliffe segera melepas klub ke tangan orang lain. Kabar lain datang dari Cole Palmer yang baru saja mencatatkan rekor untuk pertama kalinya gagal penalti sepanjang karirnya. Menurut laporan gol, performa yang kurang apik dari Palmer di laga melawan Leicester disebabkan karena sang pemain tidak berlatih sehari jelang laga. Menurut penuturan Enzo Maresca, Palmer tidak berlatih karena menderita demam dan diare. Namun Maresca justru mengapresiasi karena Palmer bersikeras untuk tetap tampil meski baru sembuh dari penyakitnya tersebut. Lanjut ada kabar dari Arsenal yang segera kedatangan direktur olahraga baru, Andrea Berta. ESPN melaporkan mantan direktur olahraga Atletico Madrid itu telah menyetujui pekerjaan barunya di Emirates. Track record pria Italia 53 tahun itu diharapkan bisa membantu Arteta membeli pemain di bursa transfer. Sudah ada beberapa transfer prioritas yang menanti Berta di Arsenal, seperti mencari pelapis David Raya, membeli Martin Zubimendi, serta membeli striker seperti Alexander Isak, Dusan Vlahovic, atau Nico Williams. Beralih ke kabar dari Spanyol, jelang laga leg kedua 16 besar UCL melawan Real Madrid, Atletico Madrid dilaporkan oleh Talksport sedang mengalami krisis cedera. Terbaru di laga melawan Getafe, 2 pemain andalan mereka, Rodrigo de Paul dan Clement Lenglet, mengalami cedera. Belum lagi Koke yang hingga saat ini belum sembuh dari cedera.
Menurut tim medis Los Rojiblancos, mereka kemungkinan bisa absen saat bentrok dengan El Real Rabu mendatang. Berikutnya ada kabar dari Barcelona yang sedang menyusun jadwal laga tunda mereka di La Liga melawan Osasuna. Diario AS melaporkan bahwa telah ada 2 opsi jadwal dari La Liga untuk diputuskan. Pertama, jika Barcelona tersingkir dari Copa del Rey dan UCL, laga bisa dihelat di tanggal 26 April. Namun jika Barca terus melaju hingga final Copa del Rey dan UCL, maka laga hanya bisa dihelat di tanggal 21 Mei. Dari Spanyol kita terbang ke Italia. Atmosfer berbeda telah terjadi di Turin ketika fans Juventus dengan berani mengejek klubnya sendiri usai dibantai Atalanta 0-4. Selain berbondong-bondong meninggalkan stadion sebelum laga usai, fans Bianconeri juga meneriakkan beberapa yel-yel yang mengandung unsur penghinaan kepada tim maupun petinggi mereka, termasuk kalimat, "Kami muak dengan kalian, serta kalian membuat kami tertawa." Lanjut ke kabar lain soal perdebatan kiper utama timnas Belgia. Dilansir dari L'Equipe, kiper utama timnas Belgia, Koen Cassels, memilih untuk mundur dari timnas Belgia gara-gara sikap semena-mena Thibaut Courtois. Kiper Alcocia itu lebih memilih pensiun dari timnas Belgia karena tak suka dengan sikap Courtois yang seenaknya sendiri, bisa keluar masuk skuad. Kiper 32 tahun itu juga muak dengan kebijakan Federasi Sepak Bola Belgia yang justru membuka karpet merah bagi Courtois. Dari Belgia kini beralih ke Arab Saudi, ada kabar dari mantan pemain Fulham yang kini berseragam Al Hilal, Aleksandar Mitrovic. Pemain asal Serbia itu dilaporkan The Sun telah dilarikan ke rumah sakit pasca laga melawan Al-Fayha untuk menjalani pemeriksaan detak jantungnya yang tiba-tiba meningkat. Kabarnya peningkatan detak jantung Mitrovic disebabkan karena stres fisik, namun kini kondisinya telah berangsur membaik dan sudah diizinkan meninggalkan rumah sakit. Berikutnya ada kabar dari Dane James dan Miss Helgers di Liga Belanda. Calon pemain baru timnas Indonesia, Dane James, berhasil membukukan 1 gol yang sangat berarti bagi kemenangan timnya Go Ahead Eagles atas NEC Nijmegen 4-3. Sementara itu di laga lain, Miss Helgers berhasil catatkan rekor penampilan ke-100-nya bersama FC20. Helgers tak lupa menandai rekor tersebut dengan ciptakan clean sheet saat 20 berhasil mengalahkan Almere City 1-0. Lanjut ke kabar soal kedatangan Jordi Cruyff ke tanah air. Cruyff baru akan diperkenalkan ke publik tanah air pada Selasa 11 Maret. Namun penasihat teknis timnas Indonesia itu sudah membeberkan 5 aspek yang akan dikerjakannya untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Cruyff akan memastikan kualitas pelatih di berbagai kelompok usia. Ia juga akan memasukkan pendekatan yang lebih terstruktur dan modern untuk memperbaiki filosofi sepak bola Indonesia. Lalu ia akan kolaborasi dengan Kluivert untuk optimalisasi strategi prestasi timnas Indonesia. Tak lupa ia juga akan mereformasi metodologi pelatihan di seluruh jenjang. Dan yang terakhir, ia akan bekerja sama dengan direktur teknik pilihannya. Masih seputar timnas Indonesia, kedatangan Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff ke tanah air langsung disambut dengan pemanggilan 27 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Namun jumlah tersebut akan berubah menjadi 30 ketika Emil Audero, Dane James, dan Joe Pelupessy sudah beres naturalisasinya. Namun dari 30 pemain itu, nantinya Kluivert harus mencoret 7 pemain lagi. Sebab sesuai regulasi AFC, hanya ada 23 pemain yang bisa masuk daftar susunan pemain saat melawan Australia dan Bahrain. Sementara itu, ketiga calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Emil Audero, Dane James, dan Joe Pelupessy akan segera disumpah sebagai warga negara Indonesia oleh Kementerian Hukum pada Senin 10 Maret malam di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di rumah. Kepastian itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Niko Afinta, usai menggelar rapat bersama staf Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di rumah. Beberapa hari terakhir, Manchester United dikaitkan dengan striker Crystal Palace Jean-Philippe Mateta. Pihak Palace pun sudah menentukan berapa harga yang cukup untuk memboyong Mateta. Dilansir Mirror, Palace meminta 40 juta pon kepada siapapun yang serius mengincar Mateta. Sejauh ini, United cukup keberatan dengan harga segitu. United sedang berusaha untuk mencapai harga yang lebih ekonomis. Dari Spanyol, ada Federico Valverde yang jadi sorotan berkat posisi barunya di Real Madrid. Dilansir Football Espanya, Carlo Ancelotti selaku pelatih Madrid mengatakan bahwa gelandang asal Uruguay itu bisa digunakan sebagai bek kanan. Menurut Ancelotti, Valverde cukup handal dalam mengemban peran barunya itu. Bahkan, pelatih asal Italia itu sedang mempertimbangkan untuk mempermanenkan posisi baru Valverde tersebut.
Setidaknya hingga Madrid mendapatkan bek kanan baru dan selagi Ancelotti masih menukangi Madrid. Masih dari Spanyol, mantan pelatih Barcelona Xavi Hernandez memberi kode bahwa ia akan segera kembali ke dunia kepelatihan. Menariknya, Xavi terbuka untuk kembali melatih di Liga Spanyol. Dilansir The Athletic, Xavi akan merasa bahagia jika pekerjaan selanjutnya tetap di Spanyol. Bahkan, ia tak keberatan jika klub yang dilatih itu bukan Barcelona. Mengapa tidak melatih klub La Liga lainnya? Saya terbuka untuk mendengarkan tawaran. Saya mencari proyek yang menarik dan saya punya ambisi untuk memenangkan gelar, tutur Xavi. Kira-kira klub mana nih yang cocok di tangan Xavi? Dari Spanyol, kita bergeser ke Italia untuk membahas Inter Milan yang kabarnya terpukau dengan pemain muda FC Como Necopas. Dilansir Football Italia, Wakil Presiden Inter Milan saat ini Javier Zanetti kabarnya hadir langsung di pertandingan antara Como dan Venezia kemarin. Zanetti mengaku kagum dengan kemampuan yang dimiliki Nico. Nama Nico pun direkomendasikan kepada manajemen Inter. Namun yang jadi masalah adalah Como belum ada niatan untuk melepas Nico. Jika Inter Milan sedang mengincar pemain baru, maka AC Milan justru sebaliknya. Mereka ingin refund pemain yang baru mereka datangkan Januari kemarin. Dilansir Tribal Football, pemain yang dimaksud adalah Joao Felix. Meski memulai kiprahnya di Italia dengan baik, performa Felix terus menurun. Itu membuat sang pelatih Sergio Conceição tidak terkesan. Bahkan menurut Sergio, Felix terkadang bergerak di ruang yang tidak semestinya. Itu mengganggu pola permainan. Kabarnya, Felix pun akan segera dikembalikan ke Chelsea akhir musim nanti. Ngomong-ngomong soal Chelsea, ada Romelu Lukaku yang lagi-lagi ngomongin masa-masanya di klub London tersebut. Mengutip dari Tribal Football, Lukaku merasa bahwa dirinya bukan satu-satunya pemain yang keluar dengan cara yang buruk. Di situ ada Aubameyang dan Ziyech yang juga bernasib sama. Menurut Lukaku, itu memang bisnisnya Chelsea. Menurutnya, Chelsea punya koneksi yang baik dengan media. Jadi tak akan pernah sulit bagi mereka untuk menciptakan citra yang buruk bagi para pemainnya. Mampir sebentar ke Jerman, ada Bayer Leverkusen yang kabarnya dilanda pada cedera. Dilansir ESPN, Leverkusen khawatir tentang kebugaran 3 pemain kunci menjelang pertandingan Liga Champions melawan Bayern Munchen pada hari Selasa. Florian Wirtz, Granit Xhaka, dan Edmond Tapsoba semuanya ditarik keluar lebih awal dalam kekalahan Leverkusen 2-0 atas Werder Bremen kemarin. Dari 3 nama itu, Wirtz jadi yang paling mengkhawatirkan. Sebab ia langsung dilarikan ke rumah sakit usai pertandingan tersebut. Dari Amerika Serikat, ada kejanggalan yang terjadi di skuad Inter Miami. Dalam beberapa pertandingan terakhir, nama Lionel Messi seperti menghilang dari daftar. Padahal Apulga selalu terlihat mengikuti sesi latihan setiap hari. Tak ada isu cedera atau semacamnya. Hilangnya Messi pun menimbulkan misteri. Kemana dirinya pergi? Dilansir AS, Messi memang tidak mengalami cedera yang serius. Namun, ini adalah perlakuan khusus dari klub. Usia Messi sudah 37 tahun dan klub perlu mengatur menit bermain dan beban kerjanya. Maka dari itu, Miami acap kali tak memainkan Messi jika itu laga tandang dan tak begitu berpengaruh untuk tim. Dari Miami, kita langsung pulang ke Indonesia untuk menyambut kedatangan Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff. Ya, menurut CNN Indonesia, keduanya berangkat ke Indonesia jelang acara perkenalan hari ini. Kluivert menampilkan fotonya bersama Jordi dan seorang rekan dalam fitur Instastory. Dalam foto tersebut ditampilkan pula emoji pesawat dan bendera Indonesia, yang mana itu tandanya mereka akan menuju ke Indonesia. Jika Cruyff datang untuk sesi jumpa pers, maka Kluivert agak berbeda. Dirinya akan bekerja untuk mengatur persiapan Indonesia jelang laga melawan Australia dan Bahrain. CNN Indonesia juga mengabarkan bahwa Sandy Walsh dan Tom Hai yang ternyata punya nazar. 2 pemain timnas Indonesia itu berencana membuat tato bersama jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam sesi wawancaranya di podcast Tom Hai, The Highway, Sandy mengungkapkan wacana tersebut. Sebetulnya, niat mentato dengan unsur Indonesia sudah direncanakan sejak usia muda. Namun, sampai saat ini belum terrealisasi. Maka dari itu, kini tato tersebut bak sebuah nazar. Jika Indonesia lolos Piala Dunia, itu akan jadi tato pertama Sandy.